Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Tuan Bohel di konten Suara Misteri Channel. Dan sebelumnya, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan juga share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas 1000 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan jika ada lanang leading atau desain yang ingin podcast bareng gua, silahkan hubungi gua sini dan kita bisa podcast. Dan ini bisa menceritakan tentang pengalaman bisnis atau horor. Yaudah, pasang itu Suara Misteri Channel dan mengangkat narasumber yang mempunyai kita lebih menegakkan, lebih melakukan dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini, gua akan menghadirkan salah satu sahabat gua, angkatan 93 yang bersama gua. Dan dia mencerita pengalaman sewaktu dia pertama kali naik gunung. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue pada malam. Halo dah. Halo, ya. Gimana sehat ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat ya? Sehat. Anak sehat? Sehat. Sehat terus. Duitnya ya? Amin. Duit sehat dan juga. Itu yang utama dia. Iya. Badan sehat kok nggak ada duit. TBC langsung. Bengek langsung gua. Ya kan? Jadi dah, langsung aja deh dah. Kira-kira awalnya dari mana tuh lu bisa nanjak tuh ke Gunung Slamet? Jadi dari awalnya dulu nih cerita gue ya Gara. Iya. Gua kenal bisa naik gunung tuh dari mana gitu ya. Gue sebenarnya waktu di sekolah STM 1 Budut tuh gue memang pecinta alam. Jadi gue sebelumnya gue sekolah di STM 1 Budut tuh masuk ekstrakurikuler Teksapala tuh, pecinta alam. Gue inget banget ceweknya pada waktu kelas 1 tuh cuma gue sama Widya kalau nggak salah inget gue. Tapi gue cuma latihan-latihan doang Gel. Kalau giliran pas naik gunungnya nggak boleh bapak ibu gua, takut mungkin anaknya hilang kali ya, model kayak gua kalau hilang kan nggak ada lagi. Jadi cuman latihan tapi naik gunung nggak pernah. Nah kalau ini bener-bener nih gue jadi bener-bener gue perdana naik gunung, gue di gunung jalurnya kayak gitu, apapun semuanya itu perdana banget. Itu pun juga nggak tahu gue nggak tahu treknya kayak apa, modelnya kayak gimana, gue nggak ngerti deh pokoknya. Itu pun juga menurut gue tuh gue kecebur, jadinya gara-garanya Jamnas Budut Adventure kedua pada saat itu katanya lagi butuh MC. Gue dihubungin sama Naji untuk jadi MC. Nah ya itu jadi gue perkenalan di Budut Adventure itu dari situ. Setelah gue nge-MC tiba-tiba gue diajakin nanjak langsung ke Gunung Slamet. Gue nggak tahu Gunung Slamet itu tertinggi di Jawa Tengah, mistisnya tuh luar biasa. Itu gue nggak tahu. Gue taunya ya naik gunung seperti olahraga, ya kan? Ya udah, yang penting kita niat baik, ya udah jalanin gitu kan. Tiba-tiba gue dimasukin grup pendakian Gunung Slamet. Tadinya gue separuh hati, Gel. Gue nggak yakin. Gila, gue nggak pernah naik gunung, gue nggak tahu di jalur seperti apa, bener-bener buta. Gue diajakin langsung ke gunung gitu, gunung bener lagi kan, sama anak-anak yang menurut gue expert lah ya, anak Budut Adventure yang dia biasa naik gunung, gila lo ya, yang udah biasa dia yang 2000-3000 mdpl udah makanan dia sehari-hari, gue boro-boro 1000 aja belum pernah. Gunung yang pendek aja deh, gunung apa sih? Salak aja gue belum pernah, ya kan? Tiba-tiba gue aja ke Gunung Slamet. Gue tadi separuh hati, gue nggak yakin, tapi karena teman-teman gue meyakinkan yang kayak macam bener, oh enggak ini begini asik kok, pasti lo bisa, lo kan mantan atlet, pasti lo kuat lah. Ya bukan makan masalah atletnya, atlet aja belum tentu sanggup loh Gel, ngelihat medannya jalurnya kayak gitu. Ya, apalagi umur gue yang sudah tidak muda lagi, ya kan udah mau 50, udah gitu olahraga juga gue batas lah. Ya benar kan, udah gitu cedera kaki gue, lutut, ya kan, masih banyak pertimbangan lah menurut gue. Tapi ya karena temen yang support, yang meyakinkan gitu, akhirnya gue berangkat pada saat itu. Nah jadi gue berangkat, di tikumnya tuh di sekolahan, kita sewa bus gitu. Hari apa tuh berangkat itu? Jumat kalau nggak salah, Jumat malam.
Jumat malam apa Sabtu malam ya, gue lupa deh, pokoknya ya sekitar itulah, kalau nggak Sabtu ya Jumat lah ya, malam. Malam gue tikung di sekolahan, kita sewa bus 3/4 apa kalau nggak salah pada saat itu, kita jalan nih. Terus gue nggak, anak-anak kan pada istirahat di mobil gitu, gue kan nggak bisa apa istirahat tidur di mobil, gue kan nggak gampang untuk orang tidur, nempel tidur tuh nggak bisa Gel, gue harus tidur yang nyaman gitu kan. Jadi gue cuman begitu nyender, nyampe lah tuh di base camp pendakian di Guci Jawa Tengah ya, di Guci, di situ istirahat kira-kira jam 3 apa jam 4 ya, gue lupa. Sampai sana kita ya bersih-bersih, sholat subuh gitulah ya, sama pack. Jadi barang-barang yang tadi udah di packing di rumah, di packing ulang di situ. Jadi dicek lagi sama pada saat itu sama ketum kan, karena gue anak baru, jadi kan susunan yang harus dibawa tuh harus bener ya, biar nggak berat gitu kan. Ditaruh lah, dipas-pasin ini, keluarin ini, yang nggak penting dikeluarin, ditaruh di base camp. Makan, sarapan, ya kan, mandi, yang mau mandi, yang mau sholat. Setelah itu kita jalan tuh. Jalan kalau nggak salah pukul 7 atau jam 8 pagi deh, Gel, kalau nggak salah tuh gua. Masih inget banget tuh, ini tipas sih mengganggu Gel, sorry Gel. Anjing gue. Nah, dia masih di kuping gue. Nah udah gitu, anjing emang tipas lu, bikin gua masuk kayak helikopter ya. Udah tuh berdoa di pintu gerbang. Gue selalu tuh, gue manusia aneh Gel, tapi terserah ya orang. Gue tuh walaupun gue tidak bisa melihat makhluk halus, kalau gue di tempat baru gue kayak ngomong. Kayak ngomong gue Gel, nggak tahu gue. Ngomong sendiri, gue bilang, "Hai, assalamualaikum," ya. Kenalin gue Indah gitu aja, kayak gue nyamuk ke rumah orang, memperkenalkan diri, saya mau main soal ke rumah ini gitu aja gitu. Kayak serasa itu gue mau masuk rumah orang, gue izin, kasih keselamatan ya sampai sana, sampai pulangnya, maksudnya gitu. Gue ngomong sendiri dalam hati, gue selalu begitu dimanapun gue. Udah tuh Bismillah, udah gue jalan. Gue baru jalan, baru 1 kilo gue muntah uger, sawi yang gue makan keluar sarapan. Masuk angin, gue gak tidur kan Gel. Naik malam, pagi, siang? Pagi, tapi kan di mobil gue gak tidur Gel. Oh gitu. Nah, udah gitu gue kayaknya mandi gue. Walaupun di base camp itu air panas, Guci kan air panas ya, air alami tuh, bukan air pemanas, air dari heater, water heater enggak. Nah, gue muntah tuh Gel. Sawi keluar semua, anak berketawa, anjrit ya gue bilang, baru gue jalan kecil udah muntah uger gue. Udah gitu gue kan gak biasa ya bawa keril ya kan, berat ya, nanjak. Wah gue langsung muntah uger tuh gue. Wah gue keringet dingin Gel gue. Wah mampus nih gue, masa sih gue baru sekilo gue turun lagi, anjrit gue kan malu ya, gak enak sama anak-anak juga. Akhirnya tas gue dibawain tuh sama si Combro, anak 63, adik-adikan gue. Sini po gue bawa, udah lah dibawa. Gue jalan bawa tas, gue bawa tas untuk summit tuh yang kecil tuh, ransel yang kecil, perbekalan kayak makanan, minuman, jaket, sarung tangan yang gue butuhin lah di situ. Gue jalan, obat-obatan, terus selama perjalanan tuh Gel, gue ngeliat, sebenarnya gue merhatiin hal-hal yang aneh, kayak misalnya gue jalan ada pohon gerak sendiri, padahal di depan gue tuh teman-teman gue udah jauh, angin nggak ada, tapi gue positive thinking ya. Perasaan lo aja kali Indah, orang tadi senggol orang kali, atau mungkin kena angin, tetap positive thinking. Tapi gue sempat mikir, kok bergeraknya sendiri gitu, kayak ada yang geraknya guruk gitu Gel. Bukan kalau kena angin kan sepoi itu enggak, guruk. Gue ngeliat, kok gue yang sendiri kena angin kali. Udah gue jalan lagi di pohon sepi, begitu juga di pojokan, gubruk. Jalan aja gue, ya gue santai aja karena itu siang kali, posisinya pagi ya, jadi gue nggak. Iya, gue di tengah-tengah lah, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang juga ada. Gue jalan sama teman gue jalan terus, akhirnya gue nyampe lah, udah gitu ketemu Combro bilang sama gue, kok tas lu dititipin sama orang. Siapa ya? Gue bilang nggak tahu tuh, orang baik kata, yang kita ketemu di jalur, yang ketemu setiap kita berhenti dia bareng sama kita ngajakin ngopi, dibawa, katanya gue nggak kuat po, maaf ya po, tapi nggak bakalan hilang po, tenang aja. Oh ya udah, gue mah percaya, gue di gunung siapa yang mau kabur, paling isinya juga apa sih. Udah sampailah gue di pos 5, kita ngecamp itu di pos 5 Gel. Udah tenda gue udah dipasangin lah sama
porter kali ya, gue nggak tahu dah. Terus dikasih tuh tas gue sama porter itu. Porter tuh baik banget, gue nggak kenal tuh gel dengan porter itu, kayaknya orang dari Jawa Timur. Mbak ini tasnya ya, tolong periksa kembali, takutnya ada barang yang hilang. Tapi gue mah nggak berpikir barang gue diambil, enggak. Gue mah positif thinking, pasti orang di sini orang baik semua, bener gak? Enggak mas, sudah saya percaya. Jangan mbak, tolong dilihat lagi. Udah kok komplit, gue bilang gitu. Terus akhirnya si ketum Burut Adventure bilang, kok lo kasih duit 200, bawa tas lo, siap, gue bilang. Akhirnya gue keluarin duit dong, gue ambil duit. Mas nih mas, makasih. Oh dia marah-marah sama gue. Mbak saya ikhlas loh nolong Mbak katanya gitu. Kalau Mbak ngasih saya malah marah. Dia bilang gitu, saya ikhlas nolongin mbak. Aduh saya nggak enak nih, enggak, dia langsung kabur, gel, nggak mau dia dikasih duit, kabur dia. Saya marah pokoknya kalau dikasih duit. Gue senang banget dong, ya Allah makasih, masih ada orang baik itu nolongin gue. Sampai teman-teman gue bilang, po lo tandanya lo orang baik, dia bilang. Kalau lu di sini di gunung, orang nggak kenal tiba-tiba ada yang nolong lu, baik sama lu, berarti lu di darat itu baik, ya kan? Lu berbaik sama gue, nggak ngerti masalah baik atau tidaknya, yang menilai baik atau tidak kan orang lain. Gue nggak bisa, gue bilang. Enggak, lu tandanya orang baik. Sepanjang perjalanan kita di jalur aja, orang-orang yang nggak kenal sama kita, orang banyak yang ngajakin kita ngopi, ngobrol, apalah gitulah, terus nolongin lu, nggak kenal, bawain tas lu lah, dibawain porter tuh tas gua. Terus sepanjang jalan tuh gue tuh jalan sama si Imam tuh, anak STM1, ada-adian juga, angkatan 2000-an. Gue ngeliat monyet, gel, di jalur. Gue udah serem bego ya, gue teriak-teriak, mama monyet, namanya banyak monyet kan, gue kayak excited gitu ya, monyet, jangan dipanggil po, ntar temennya pada datang, katanya. Gue kan ketawa ya. Jadi gue selama di jalur tuh yang nemenin dia, gel. Gue yang lain mah udah nggak tahu deh kemana tuh orang anak-anak, gue tinggal berdua doang di jalur tuh. Jalur, jadi setiap duduk dipakein plastik, duduk po, biar nggak kena tanah, dia baiklah, pakai plastik kresek, gue suruh duduk, terus gue ngeliat pemandangan, dia yang nyemangatin gue, tenang po, itu bentar lagi, pos 5. Padahal gue bentar lagi, cuman kata 500 meter, gue udah 500 meter kagak nyampe-nyampe. Kurang ajar yang ngerjain gue. Itu po yang deket pohon, itu tuh base camp kita. Gue semangat dong, udah lewat pohon, ada base campnya. Bentar lagi ke sono, jadi itu bikin semangat gue gitu loh. Yeah. Padahal gue tau dia nipu, kurang ajar ya. Jadinya gue tuh gak nyampe-nyampe, akhirnya nyampe juga tuh gel. Dan hujan, sampai sana tuh hujan gel. Untungnya nyampe sana tuh gue hujan, jadi gue bisa neduh di tenda gue tuh udah dibuatin sama porter. Nah, kita sewa porter tuh. Udah tuh gue tangan gue keluar ketetesan air hujan aja tuh gila dinginnya kayak es batu gel. Dalam hati gue ya, gue baru nyampe sini, gue nggak bisa nikmatin nih. Gue kan pengen jalan-jalan gitu, ngeliat-ngeliat kayak apa gitu kan di pos 5. Hujan, gue jadi berkurung aja, mana gue di tenda sendiri lagi gel. Nggak sama kawan-kawan gitu, walaupun waktu pas jauh jaraknya tenda yang lain. Enggak sih, nih gue jarak semeter tenda, terus 3 meter tenda. Gue posisi gue deket air ngambil wudhu, karena di situ ada musola dibuat tuh kayaknya dari kayu, tapi nggak ada pencahayaan, maksudnya nggak ada lampu, namanya di gunung mana ada lampu. Jadi kayak balai-balai gitu, panggung gitu, orang pada sholat di situ. Udah tuh gue di samping situ, tapi gue agak ini udah agak nggak enak. Kok gue di tempat pas deket air sih, aliran air gitu, agak nggak enak. Tapi orang depannya musola, gue pikir kenapa gue harus takut, orang banyak yang sholat di situ, gue pikir. Ya udah tuh, jadi gue di dalam tenda aja, gue mau keluar hujan, mana dingin banget, sumpah dingin banget. Udah tuh gue tiduran aja deh, gue tiduran, udah kayak ngantuk-ngantuk. Gue baca tuh gel, gue nggak bisa tidur ya, padahal lelah banget kan kalau perjalanan 5 jam 6 jam nanjak kan pegel ya. Tidur, gue nggak bisa. Gue baca ayat kursi, baca doa makan kalau perlu, semuanya gue baca doa gel. Sampai gue bingung, gue baca apa aja gue semua gue bacain, tetep gue nggak bisa tidur gel. Akhirnya gue capek ya, udah gue pangkat tasnya, gue merem-meremin. Baru gue merem begini ya, set begitu. Tiba-tiba mata gue kayak ada yang nyorot lampu tembak mobil, tau gak lu? Sih. Nah kejadian ini pernah, gue nginep di rumah kerabat gue di Solo. Gue nginep pernah digituin gel. Gue langsung inget, kayak gimana ya gue begini kejadiannya. Oh iya, waktu gue di Jawa nih, gue nginep nih di rumah saudara gue yang serem. Begini gel kejadiannya. Terus masa sih, apa mungkin perasaan gue aja kali. Udah gue meremin lagi gel. Setiap gue mau merem juga merep, begitu lagi kayak ada lampu tembak lagi di mata gue. Anjir nih, bener nih kejadiannya, kayak
model di Solo nih, gue bilang udah tuh sejak itu gue nggak bisa tidur tuh Gel. Gue baca lagi, ya Allah mudah-mudahan gak ada apa-apa. Udah tuh cepet-cepet kek pagi gitu biar kita summit ya, naik ke puncak gitu. Bener nih pada teriak-teriak tuh jam 3 summit gitu kan. Udah tuh teman gue ada yang masak nasi untuk makan dulu biar kuat gitu kan, makan summit kan. Udah tuh gue makan tuh pakai rendangnya si Combro bawa rendang, nasi mana langsungnya rusak lagi, jadi nasinya ngeletis. Jadi ya udah apa daripada gue nggak makan mau gimana, akhirnya gue makan juga deh walaupun gak enak, udahlah gue makan deh untuk ganjal perut. Udah tuh akhirnya kita berdoa, habis makan kita berangkat summit tuh ke puncak. Itu masih gelap tuh Gel, masih jam 3-an tuh, nggak kelihatan deh pokoknya apa atap langit-langit nggak kelihatan. Oh udah tuh hawa dingin, habis hujan, tau sendiri kan. Jalan biasa, gue disuruh nggak depan banget, tengah-tengah lah, biar ada yang nge-backup di belakang. Gue baru jalan kira-kira 10 meter, 20 meter, gue udah berhenti karena kaki gue udah cedera ya, kan dengkul gue memang cedera kan, sakit lutut. Gue jalan sama imam lagi, yang nge-backup gue tuh. Di situ imam beda, marah-marah sama gue Gel. Gini, lu kok gimana sih baru berapa langkah lu udah berhenti? Baru berapa langkah lu udah berhenti? Nih kapan nyampenya? Wah gue jalan duluan. Dan hati gue si imam galak banget ya, beda sama yang tadi siang. Dia nungguin gue sesabar-sabarnya orang, duduk lah, digembrengin plastik kresek buat duduk. Nggak taunya temen gue baru cerita tuh si Combro, kalau si imam itu yang dia lihat pas lagi mau summit berubah jadi tinggi gede, besar ke raksasa, tapi diam aja. Buset, kok imam jadi gede banget. Dia nggak cerita sama gue, ceritanya pas udah nyampe Jakarta, udah berapa minggu kemudian udah cerita tuh udah kelar. Pantesan dia galak sama gue, kayaknya itu bukan imam kali tuh, ninggalin gue. Udah tuh gue jalan tuh Gel, mau jalan aja, udahlah gue ketinggalan jauh Gel, gue udah gak mikirin dah, udahlah gue jalan aja deh. Gue pikir nanti juga ketemu di jalur sama orang kalau udah pagi, bener dong. Gue jalan, gue tiba-tiba tuh kira-kira ada sungai tapi nggak ada airnya, batu-batu semua, gue batu-batu gede. Ketemu sama ranger, gue duduk di situ, kaki gue udah sakit. Gue tinggal berdua nama adik-adikan gue namanya Abut. Gue bilang gue duduk, kaki udah sakit kaki gue. Ada ranger, kenapa mbak? Kaki saya sakit, diurutin gue Gel. Kaki gue sempat diurutin sama dia. Gue ada videonya, gue videoin sama teman gue itu Abut tuh, di videoin foto-fotonya gue sambil tiduran diurutin kaki gue, ada tuh semua. Udah gitu gue masih inget tuh orangnya, mukanya. Oh ya makasih ya mas, udah gitu mau ini ya mau summit, iya tapi teman-teman saya udah jauh, saya tinggal berdua. Oh ya udah hati-hati. Udah gue jalan, tapi kaki gue masih belum sembuh Gel, masih terseok-seok tuh jalan gue, tapi gue udah maksain diri karena gue nggak enak sama teman gue ini, Abut ini, karena dia kan mau muncak. Kalau gue turun gue juga nggak tahu jalan pulang ke atas, juga gue kaki gue sakit, jalan gue nggak bisa cepet. Tapi dia yang gue tahu juga lagi ngenak badan, ternyata gue nggak tahu kalau ternyata dia lagi ngenak badan. Gue jalan aja pelan-pelan, udah jalannya pelan-pelan aja kok. Gue jalan, tiba-tiba kepala gue muter Gel, pusing. Kepala gue pusing nih Bud, dia bilang gitu. Terus kata dia bilang gini, po jangan di situ, itu jurang. Gue nggak tahu Gel, gue main geletak aja, gue nyelonsor aja karena gue udah nggak mikirin, gue kayaknya gue udah mau pingsan. Jangan di situ po, di situ jurang. Oh gue nggak tahu jurang. Akhirnya gue jalan ke kanan jalur, nggak tahu ada pohon yang 2000-an tahun tuh Gel, yang muter-muter batangnya tuh kayak pohon beringin atau apalah sejenisnya lah ya. Gue langsung meluk tuh batang itu, joprak duduk begini posisi gue, diem gue sambil gue ngerasain pusing gue kan, karena gue punya vertigo kan. Jangan-jangan vertigo gue kumat nih karena kurang tidur kan. Gue diem gitu sesaat, hening ya kan, masih pagi banget tuh, entah jam 5 apa jam 5:30 gitu lah. Gue nggak denger, tau gak, suara gending. Gue diem aja. Terus tapi gue inget dong, gue nonton di TikTok tuh, kalau kita di jalur naik gunung, kalau ada suara musik gending, lu jangan ngomong apa-apa, diem gitu kan, jangan ngomong deh pokoknya. Jadi gue inget tuh, gue langsung diem, tapi gue sambil dengerin, apa ini ada orang kawinan ya, apa ada orang nyetel kencang-kencang. Tapi kan gak mungkin, gue dari posisinya udah mau pos 6, udah bentar lagi puncak, mana ada kan orang kampung
nyetel Suara musik nikahan. nikahan gitu kan. Gue diem, tapi yang anehnya ini Gel, yang gue denger tuh gamelannya bukan gamelan Jawa, gamelan Sunda, musik Sunda. Kan lo tau kan musik Sunda gamelannya kayak apa kalau kawinan, musik gamelan Jawa kalau kawinan kayak gimana, kan ada bedanya pasti kan. Gue diem aja, gue nggak ngomong A, nggak ngomong B, nggak ngomong C, cuman gue dengerin aja. Dan itu lama Gel, gue dengerin ada kali 1-2 menit, gue diem terus lama-lama hilang. Gue mau nanya temen gue kagak berani. Gue inget kata orang kan jangan ngomong. Gue diem aja, terserah dah dia denger apa kagak dah. Ntar aja gue nanyanya ntar kalau udah nyampe pulang. Gue pikir, gue diem. Ternyata dia denger tuh Gel. Pas gue nyampe bawah gue nanya, dia bilang denger. Ternyata bukan gue doang yang denger, dia juga denger. Gue diem aja tuh. Udah, tiba-tiba gue udah pelukan sama apa namanya, sama pohon tuh. Kayaknya gue kayak udah nggak kuat Gel. Kalau gue tambah muter. Udah kok tidur aja, gue tidur Gel. Udah deh, gue udah gak mikir tanah kotor, gue tak aja tidur gitu. Jangan po, langsung dia digelarin gue pakai jas hujan. Udah digelarin jas hujan, gue tidur Gel, gue merem gitu kan, merem. Terus gue tiba-tiba menggigil. Padahal tadi nggak menggigil, gue cuma pusing doang. Kok gue menggigil, kedinginan. Padahal menurut gue ya itu cuaca nggak dingin banget ya, biasa aja. Menurut gue biasa gitu, maksudnya ya dingin-dingin kayak di Puncelut Lembang lah ya, masih bisa ketahan lah. Tapi gue di situ tuh kayak menggigil, kayak gue dingin. Gue sampai dibungkus pakai jas hujan plastik tuh, pokoknya dibebet-bebet deh gue tuh sama temen gue si Abut itu biar gue kedinginan gitu kan. Mungkin cara orang hipo mungkin begitu kali, cara anak-anak gunung kali, gue kan nggak ngerti ya. Terus sampai sarung tangan gue didobelin sama dia, dia copot tuh sarung tangan dia didobelin ke gue, jaket, pokoknya dipakein tuh semuanya. Gue dibebet-bebet deh, gue menggigil gitu kan. Wah nih Indah hipo nih. Terus gue mikir, masa sih hipo sih, orang cuacanya nggak dingin-dingin banget, tiba-tiba gue menggigil aja gitu ya, menggigil. Udah gue diem aja. Jadi ternyata Cabut tuh kan lagi sakit, dia bingung mau bagaimana nih Indah. Gue bawa ke bawah juga nggak mungkin, posisinya begini. Ya udah deh, kita nungguin pagi, banyak dong orang pada mau muncak, lewat dong. Kenapa banget ya? Temennya kenapa? Ini nih kedinginan, hipo kali hipo. Jadi banyak orang yang berhenti di jalur pada masak air buat gue, bantuin gue. Sampai tuh temen gue tuh nggak enak, bang, nggak usah bang, katanya gitu. Nanti kalau airnya udah dikasih ke saya, abang naik lagi aja ke puncak gitu kan. Mereka mau muncak ya. Kan kita nggak enak gara-gara nolongin gue, mereka nggak jadi ke puncak. Terserah, nggak apa-apa, santai. Besok juga gue bisa puncak lagi kok. Gue mendingan di sini nolongin, kasihan katanya gitu. Tuh orang tuh baik banget tuh, pada banyak dah. Sebagian orang berhenti nolongin gue, ada yang ngasih minum, ada yang ngasih makanan, cemilan, apa-apa gitu kan. Gue masih menggigil tuh Gel, masih, gue kenapa sih, gue bilang, gue kenapa sih tiba-tiba begini, norak banget deh gue gitu kan. Karena gue kan nggak kenapa-napa, tiba-tiba begitu, orang tadinya cuma pusing doang gitu kan. Dan tiba-tiba pusing gue hilang, tapi malah gue kedinginan. Kenapa sih nih gue, udah tuh tiba-tiba ada orang masakin air, ditaruhlah tumbler, masih panas, udah nih minum aja mbaknya, kakaknya apa namanya, air panas dimasakin tuh orang tuh, dia buka kompor tuh orang dibikinin. Terus nih gue minum nih dari tumbler, masih melepuh. Gue ingat banget tuh Gel, masih berasap nih po, minum, hati-hati panas, kata orang-orang tuh udah ngomong gitu, panas. Tapi tuh tau gak, gue minum begini nih, ini contoh nih. Buset, gak kepanasan udah. Nah itulah yang gue bingung, padahal tapi gue sadar Gel. Jadi kalau udah bilang kesurupan, ya gue sadar kok. Kan kalau orang kesurupan katanya nggak sadar gue ngomong apa di situ lah, nggak tahu ada orang atau gimana. Gue sadar, gue minum, gue glok. Nah terus orang itu depan gue ngeliatin doang. Terus gue bilang gini, nggak panas. Dengan santainya gue, memang nggak panas dia. Gue tuh minum nggak mengada-ngada. Sekarang gini, kalau panas gue pasti melepuh dong, bener dong. Pasti orang itu aja niat gue mau gue tiup gitu, karena kan tumbler yang panas dingin tuh yang aluminium. Tapi gue minum, pas gue giniin doang, gue nyicipin dulu, gue tiup dulu. Kok nggak panas ya? Langsung gue glek. Gue bilang, kan nggak panas. Hah? Itu kok baru dimasak, itu mendidih katanya tuh. Mendidih baru aja dimasak, orang masih berasap. Enggak, lu coba aja, nggak panas, gue bilang. Nah gue bingung dong, tapi gue nggak kepikiran yang
emang kali orang itu kali masaknya nggak panas kali apa Iya. cuaca kali ya, gue pikir. Tapi kan nggak mungkin orang baru dituang terus gue minum masa langsung dingin. Secara dia kan botolnya tumbler aluminium, kan pasti tahan panas bisa 6 jam 10 jam. Nah ini baru nggak nyampe 2 menit, baru dituang nggak nyampe semenit masa langsung dingin. Emang apa namanya dikutup es apa ya kan? Udah, tapi gue masih nggak mikirin, gue bodo amat, gue minum, glok udah minum. Udah tuh akhirnya orang itu akhirnya mas udah jalan aja naik ke atas gitu, nanti titip pesan aja kalau ketemu sama anak budut bilang ini gitu. Teman gue bilang gitu, oh iya udah tuh. Nggak lama kemudian temen gue si RT si Henry anak 52 tuh turun karena dia cerita, bang anak budut ya katanya. Iya, karena gue kan baju budut yang tatoan cewek temennya ya. Iya, itu tuh kayaknya hipo katanya gitu, apa sakit pokoknya di situ. Akhirnya turun lah mereka tuh. Turun lah si RT nyamperin gua ketemu. Tapi yang aneh ya kata si RT pernah cerita sama gue, RT apa siapa yang cerita? Ada sebagian orang ngomong begini, temennya anak budut ya, tuh temennya sakit di pohon pakai jilbab hitam, pakai jilbab. Nah sampai sekarang nih po, di temen-temen gue bilang gitu, siapa yang pakai jilbab hitam itu? Penglihatan dia katanya gue pakai jilbab. Lo kan gak pakai jilbab kok. Pada saat itu memang gue masih pakai hijab, cuman pas gue summit itu gue gak pakai hijab ya, gue lepas hijab gue. Siapakah yang pakai hijab itu? Ada penglihatan orang sebagian ngomong pakai hijab temennya ya anak budut. Anak-anak ngomong hijab. Perasaan kok Indah tadi nggak pakai hijab dia gitu. Tapi mereka pada diem aja, oh salah lihat atau apa kali gitu. Akhirnya mereka turun. Ya itu sampai sekarang tuh bahan pertanyaan anak-anak. Oh siapa yang pakai hijab ya? Katanya gitu, katanya lu tuh pakai hijab kayak kerudung hitam. Penglihatan orang-orang katanya gue pakai hijab. Udah tuh, bodo amat lah udah. Gue itu juga diceritain setelah udah di darat. Udah tuh, turun lah RT. Po gimana po? Kata itu. Udah tuh, tiba-tiba gue juga sembuh sendiri Gel. Tiba-tiba gue nggak menggigil lagi. Terus gimana po? Sanggup jalan nggak turun? Kalau nggak sanggup nanti digendong sama apa namanya tim Ranger dia bilang. Terus gue tanya, digendongnya pakai apaan? Gue pikir tandu dong. Gini enak dong kayak becak-becakan. Wah enak nih gue bilang, gue mau deh kalau begini nih, lumayan kaki gue lagi udah sengklek. Enggak lah po, digendong, lo kan sendiri. Dia bilang kecuali orangnya gendut. Tuh baru tuh dipakein tandu pakai kain sarung gitu tuh, kayak orang zaman dulu. Tandu Sudirman kali ya, zaman dulu tuh kali ya. Iya, benar-benar. Nah, lu digendong po, begitu lu kan kurus, kecil, lu sendiri. Ya digendong lah. Gue bilang, hah digendong? Yang bener lu. Ya iya lu digendong, gemblok di mana? Di depan, gue bilang. Enggak, di belakang. Gue masih mikir loh. Kalau gue kesurupan kan gue nggak bisa mikir, Gel. Gue masih mikir. Gue digendong, digemblok di belakang sama tim Ranger. Rangernya mandi kagak ya? Jangan-jangan nih Ranger bawa ketek nih. Jangan-jangan Rangernya bau lagi. Jangan-jangan Ranger naik dulu pasti keringetan. Ya, kan gue kepikiran dong. Gue kan orangnya bersih, Gel. Gue nggak bisa, Gel. Gue orang bawa ketek, gue mas maput, Gel gue. Waduh, jangan-jangan bawa ketek nih, gue bilang. Udah gitu, yang gendong gue ganteng kagak ya? Masih mikir, masih sempat-sempatnya tuh mikir gitu, demi Allah, Gel. Jangan-jangan yang gendong gue jelek, lebih serem nih orangnya. Ganteng kagak? Gila kan, gue masih mikir aja tuh, mikir orangnya bersih apa enggak, ganteng apa kagak. Menang banyak nih gendong gue. Secara kalau digendong kan pasti otomatis gue begini dong, Gel. Meluk, wah kena toket gue dong, menang banyak nih. Ih bego banget deh gue tuh, pikiran otak gue tuh masih begitu, Gel. Jadi apa namanya, tadinya kan gue masih normal ya, Gel ya. Nggak dibilang kesurupan dong, kemasukan atau apa, orang gue masih, otak gue masih berpikir, masih logis gitu, masih berpikir yang ih gue rugi nih kalau digendong sama orang model begini nih gitu kan, PA kan gue. Enggak lah, gue masih bisa jalan. Bener yakin lo po? Yakin lah, gue bilang. Jalan gue, ya jalan, teman-teman gue di depan gue jalan. Ya udah gue jalan, turun tuh, ketemulah Ranger 4 orang. Ngomong, Karni udah kontek-kontekan kali ya, ada orang yang sakit, naik 4 orang ke atas, pakai bahasa Jawa ngomong. Dikiranya gue bukan orang Jawa kali, orang Jakarta yang tidak ngerti bahasa Jawa. Dia ngomong gini, Gel, no, ono meneh di atas perempuan minta digendong. Gue diem, perasaan cewek di situ cuma gue doang, minta digendong. Siapa? Gue mikir tuh, Gel, di situ udah mulai
duk 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 duk. Anjing, siapa yang digendong ya? Cewek katanya, satu lagi perempuan tuh minta digendong turun. Itu tuh gue mulai bertanya-tanya. Yang tadinya gue masih positive thinking, gue mungkin sakit karena kedinginan, apa kecapean, apa vertigo, kurang tidur. Gue udah mulai aneh tuh, Gel. Waduh, serem juga nih. Dia ngomong begitu, gue masih mikir tuh sepanjang jalan. Siapa cewek yang minta digendong? Orang gak ada lagi yang sakit, bener gak? Udah gitu dia ngomong yang di bawah pohon. Yang di bawah pohon gue tadi, yang di bawah pohon tadi ada lagi satu minta digendong. Nggak ada orang, Gel. Gue diem aja tuh, gue nggak nanya siapa gitu, nggak. Udah gue nggak banyak ngomong lah, gue nggak banyak tanya. Gue udah diem, gue jalan. Nggak, sebelum jalan terus dia ngeluarin, dia langsung gini dengan santainya kayak bahasa Jawa tuh temen-temennya, langsung ngambil daun dipetikin di sampingnya. Nih papak, suruh makan gue. Gue gini, daun, gue gituin. Terus gue gituin kan. Terus temen-temen gue pada ketawa, bang, maaf bang, saya juga bawa perbekalan, coklat Cadbury yang enak aja saya kasih aja dia nggak mau. Korma, apa namanya, dia bawa korma kan teman-teman gue, korma coklat Cadbury ini masih ada nih gede-gede, yang enak aja dia nggak mau, disuruh makan daun, mana mau dia, kan gitu. Kok ketawa gue ya, gue mau gila, masa gue suruh makan daun, gue gitu. Udah dia diam, ya udah deh, dia ngeluarin terusnya dari tas ransel dia, Gel, aqua, ini minum teh. Nah gue positive thinking aja, mungkin biar ngangetin badan gue kali. Gue minum tuh, Gel, gue sembur. Tuh, apa nih? Ini mah bukannya teh, ini kopi. Gue gitu, lu minum nih. Kata temen gue cerita nih, pas udah di darat sih, udah di Jakarta. Lu mah gila ya, gue kagak enak kok sama tuh tim ranger nolongin lu galak banget di situ. Tapi menurut gue ya, kalau pas gue lagi ngomong, menurut gue biasa, gue nggak marah-marah. Tapi pendengaran orang dan penglihatan orang pada saat itu gue marah-marah, Gel. Kata dia, lu galak banget kok di situ. Belum marah-marah, gue kan kagak enak ya sama tim ranger. Udah bawain air, lu marah-marah. Lu bilang katanya, nih, apa nih, bukan teh nih, ini kopi, lu minum nih. Terus dia diem akhirnya. Ya udah, akhirnya gue jalan lagi. Terus teman gue bilang, Pok, ya udah ya, udah ada tim ranger, lo aman ya, gue jalan ya duluan. Gitu. Bisa kan ditinggal? Ya aman. Karena gue udah nggak ada rasa dingin lagi, udah nggak ada rasa pusing lagi, Gel. Udah dia jalan tuh, temen gue depan gue, terus tim rescue, tim ranger jalan. Gue diapit tuh sama mereka, gue jalan. Nah lu tuh sendiri gue ya, orangnya kan makanya jelalatan, Gel. Gak bisa diem jalan. Gue celangak, bingung. Tiba-tiba gue nengok ke belakang, Gel. Gue nengok ke belakang, tim ranger ini ngapain sih? Gue nengok, ternyata dia ngeluarin plastik kresek, Gel. Dia ngomong pakai bahasa Jawa bisik-bisik lah, nggak tahu ngomong apa. Gue bilang, gue merhatiin, gue diem tuh. Anak-anak lagi berjalan, gue berhenti dulu. Dia orang ngapain sih nih orang nih? Nah, dia ngomong bisik-bisik gitu. Dia ngeluarin plastik kresek, nggak tahu deh isinya entah garam, tabungan, apa gue nggak perhatiin banget. Cuman yang gue lihat tuh di bawah aqua, Gel. Bawah aqua, terus dia ngomong, Gel. Kayak ngomong gitu. Begini, Gel. Dia ngeluarin air, set. Terus dia gitu kayak ngomong sama seseorang, Gel. Terus air dia sambil mundur. Terus dia buka plastik kreseknya lagi. Kan aneh menurut gue. Aneh gak? Kalau lo jadi gue, lo aneh gak? Aneh lah. Nah, waduh, udah kagak beres nih, gue bilang. Gue diem aja. Terus gue melongo aja ngeliatin. Nah, teman-teman gue udah pada jalan tuh, tim rangernya udah ada yang pada jalan. Gue ditepok. Mbak, gak usah diliatin teman saya. Teman saya memang aneh tuh orangnya. Gak mungkin dong. Aneh bagaimana? Ya kan? Memang teman saya rada suka aneh, suka ngomong sendiri. Dikata kita anak SD kali, di ngomong dia begitu kita percaya. Bener kan? Wah, nih kayaknya nggak ada yang nggak beres nih. Ditambah tadi ngomong tuh katanya ada cewek minta digendong, satu lagi minta digendong turun. Ditambah lagi dia ngeluarin plastik kresek ngomong sendiri. Ya kan? Waduh, gue tambah sporing gue, jantung gue anjrit. Apaan nih? Gue bilang. Udah Mbak, jangan lakuin teman saya. Udah tuh gue jalan lagi. Tapi baru jarak 5 meter gue nengok lagi, Gel. Penasaran, gue kan orangnya pal batu. Yeah. Apaan sih, gue bilang gitu. Nengok dia masih begitu, mundur. Dia jalannya selalu mundur. Saya gituin air, kepretin air.
mundur lagi ngomong begini, nggak tahu tapi ngomong apa, karena mungkin dia ngomongnya udah mati, nggak kedengeran sama gua, tapi dia kayak ngomong sama orang, kan kelihatan kalau ngomong sama orang tangannya dia begini, terus ngepretin air, terus dia ngeluarin plastik kresek, gua nggak tahu deh nyebar apaan, gua nggak ngerti lah. Udah katanya gitu, udah. Tiba-tiba gua udah jalan, terus tuh tim ranger itu nggak tahu ngomong apa, udah katanya, gua ke atas, saya udah aman katanya gitu. Oh ya udah, jadinya gue ditinggal tuh sama tim ranger sebagian, gua ke atas ya, ngituin ini, dia bilang ya itu kali yang kata cewek minta digendong itu kali, gue nggak ngerti lagi ya, udah amat lah, yang penting gue udah sehat, gue pikir kan. Dia ke atas tuh 3 orang, tinggal 1 orang tim ranger, berdua doang sama gue. Nah temen gue si Henry dan kawan-kawan udah turun, karena kan gue udah didampingin sama ranger, jadi pikir aman, dan itu udah siang, udah jam 9, jam 8 pagi kan udah terang. Gue jalan, tiba-tiba gue baru jalan kira-kira 100 meter dia, tiba-tiba bulu kuduk gue merinding, gue teriak sendiri, Gel. Gue nggak kayak gue mau teriak aja, mas saya merinding, gue gitu, Gel. Saya merinding mas, kayak orang, kayak di leher gue tuh kayak ada binatang gitu. Gue ketakutan, mas saya merinding mas, gue gitu teriak-teriak. Terus mas itu kayak juga panik ya, tim rangernya itu langsung Mbak istighfar bisa, langsung dia nggak banyak cincong, dia langsung tarik gue, gendong gue, Gel. Dan gue juga kayak refleks aja langsung nyemplak di punggung dia, gue udah gak mikirin bawa ketek bawa apa, Gel. Udah tuh gue langsung gue peluk kenceng ya, gue langsung pegang gue kenceng, dia lari, Gel. Lari turun, itu kanan kiri kan, kalau dia kepleset aja dikit aja kan itu kan nurun banget, Gel. Gue bisa jatuh, udah almarhumah deh gue, udah lo datang ke rumah gue 7 hari lo, Gel. Iya kan, bener gak? Oh kanan kiri jurang ya kanan kiri tuh kayak semak ya, pasti jurang lah, Gel. Apalagi kalau bukan jurang. Ya kan, orang temen gue aja si RT tuh ternyata pas ninggalin gue itu dia megang pakai tali turun, talinya putus. Dia bilang untung po kacamata gue yang jatuh ke jurang, kalau gue mati gue po, katanya. Ternyata dia juga jatuh. Nyusruk. Gue ketawa ya kan, dengerin ceritanya dia tuh pas udah di Jakarta, dia cerita kalau dia tuh kacamatanya jatuh, yang habis ketemu gue itu dia turun megang tambangnya putus. Untungnya dia nggak kecebur, cuma kacamata bacanya yang jatuh di pinggir-pinggir jurang gitu. Gue digendong, gue dalam hati gue anjir, gue jatuh kepleset dikit mampus nih gue, almarhum nih gue langsung. Gue peluk dia, tapi hebat loh dia tuh tim rangernya, luar biasa. Dalam keadaan turunan yang begini, jalanan hancur, jalanan yang gak begitu lebar, dia bisa gendong gue lari di tengah gitu, tak nggak kiri nggak kanan, menyon gila, hebat juga tuh, Gel. Salut gue, bener asli. Sedangkan kita lo gendong jalan lurus aja, lo 17-an aja lo menyon pasti, bener gak? Dia turunan aja gila loh. Karena gue jatuh mah udah mati aja, udah pikiran gue mati aja, udah mati gue. Udah tuh, saking gue masih mikir, terus gue udah tuh digendong, gue teriak-teriak sambil istighfar gue, wow, udah turun sambil teriak-teriakan istighfar. Udah gitu kira-kira gue kayak merasa gue kayak hati gue tenang ya, Gel. Gue langsung diem, mas turunin saya mas, gue bilang. Turunin dari gendongan dia, gue bilang. Udah enakan mbak, udah mas turun mas. Gue kasihan juga lah, Gel, capek lah pasti gendong gue, walaupun gue nggak berat juga, tapi kan gue kasihan juga ya orang gendong gue gitu kan. Gue tahu diri, udah mas turunin saya mas, turunin, saya udah bisa jalan, udah yakin bisa, gue turun gue di gendongan, udah jalan, gue salawat aja gue setiap langkah, Gel, jalan istighfar, gue salawat, udah sampai lah, alhamdulillah tuh, walaupun jalan gue udah terseok-seok tuh, karena kaki gue kan udah cedera nih yang kiri nih, dengkul, pakai trekking pole jalan. Wah, gue ngeliat tenda-tenda temen-temen gue udah bahagia tuh, gue anjrit. Ada gue nyampe juga di pos 5, aman, gue bilang. Udah tuh temen-temen gue pada, si ketum BA kan gak nanjak, gak muncak. Terus istrinya juga gak muncak tuh, mantan istrinya. Terus ada sebagian yang gak muncak, jadi dada-dada. Wah, kok di musola, pada di musola di situ kan, sini po gitu kan. Ntar dulu, gue cuci muka dulu deh, kan ada air pancuran tuh, biar seger gue, Gel. Kepala gue siramin air, gue cuci muka biar seger lah. Aduh gila, gue bilang. Udah tuh, duduk lah gue di pinggiran. Kan dia modelnya tuh kayak panggung, apa namanya, musolanya, kayu-kayu. Gue duduk tuh di panggung itu, duduk begini.
tuh cepet-cepet kok mau minum apa, makan udah siapin tuh anak-anak, bikinin tuh kok Indah apa namanya makanan, ada nasi segala gitu kan, nugget lah, sosis lah, makan dulu teh manis ya, teh manis mau apa lo kok, teh manis minum. Udah tuh gue duduk tuh, gue bersila kalau nggak salah, bersila apa gimana ya gue lupa deh, pokoknya gue duduk, anak-anak masih di atas ya, masih pada di puncak, belum pada turun, jadi gue doang tuh turun, nah, masih RT udah turun tuh. Udah tuh gue duduk, tiba-tiba gue nggak tahu Gel, tiba-tiba gue nangis, tapi gue masih sadar loh Gel. Kalau orang kesurupan kan nangis nggak sadar tuh pasti, apa yang kita lakukan kita nangis, kita ketawa nggak sadar dong, bener dong. Gue nangis sadar loh Gel, gue nangis, tiba-tiba kalau kata denger ceritanya si Ketum BA gitu dan teman-teman gue si Aldi PA tuh temennya si Naji tuh kata dia sih dibilang lu kemasukan, tapi gue kalau kemasukan kok gue sadar sih, kayak lebay banget deh dibilang gue kemasukan, kesurupan gitu dong. Nggak usah lebay ya, nggak usah hiperbola, karena gue masih sadar, bener dong, gue masih sadar gue nangis gitu. Cuman gue nggak inget tuh kalau kata anak-anak gue tuh bilang assalamualaikum, katanya Ketum nih, menurut cerita mereka tuh bukan suara gue katanya, tapi kan menurut gue nggak tahu tuh ngomong apa gue nggak ngerti itu pada saat itu ngoceh apa. Gue tahu gue ngoceh tapi gue nggak tahu yang gue omongin tuh apa gitu, maksud gue gitu. Terus nangis, ntar ngamuk lagi katanya si Ketum. Oh gue ngamuk, pertama dibilang assalamualaikum, tapi assalamualaikum gue katanya bukan lo tuh Puk, suaranya gede kayak kakek-kakek apa bapak-bapak, assalamualaikum gitu. Terus gue ngeliat tuh anak-anak tuh pada muterin gue tuh pada gimana sih, kayak orang nyembuhin orang perdukunan gitulah, yang dari belakang begini gue nggak ngerti dah, pokoknya gue masih ngeliat gitu, masih konsen gue walaupun gue nangis atau nah pas yang ngoceh-ngoceh tuh antara sadar. Yang pas ngoceh-ngoceh gue antara setengah sadar dan tidak sadar, karena gue nggak tahu yang apa yang gue gocehin, yang terus anak-anak bilang katanya bukan suara gue, tapi menurut gue ya gue kayak suara gue sendiri aja. Tapi yang ngedenger kan berbeda kan, gue nggak tahu ya kan, itu katanya lu bukan suara lu, terus lu marah-marah, yang katanya gue di sini datang baik-baik loh ke gunung, niat gue baik, tidak berbuat yang tidak senonoh atau berbuat yang tidak benar. Tapi kok lu jahat sama gue, kayak kesannya tuh kayak gue lagi marah-marah tuh sama mungkin penunggu situ kali ya, mungkin yang ganggu gue nggak ngerti juga lah Gel. Puyeng gue kalau mikirin itu juga nggak masuk akal, gue juga bingung. Kadang-kadang kalau gue cerita gini takutnya dikira di hiperbola atau mengada-ada, bener gak Gel? Karena itu kejadian juga baru perdana gue ngerasain yang kayak begitu. Udah tuh, ternyata gue marah-marah bilang katanya gue di sini baik-baik, maksudnya nggak ada niat jahat, nggak ada niat nggak bener, tapi lu kok jahat sama gue, diginiin gue gitu maksudnya. Terus gue nangis lagi Gel, katanya. Udah deh, gue nggak ngerti tuh teman-teman gue pada beginiin kali lah di belakang gue, karena gue nggak nengok-nengok, gue tetap yang wah gue gitu, yang kayak gue tuh gini loh Gel, kayak gue pengen teriak, kayak di sini gue kayak gue mau ngapain deh, kayak gue kayak mau tantrum ngamuk, tapi gue apaan sih, kayak gimana sih, kayak gue bukan sih, tapi kok gue begini gitu tuh, kayak aneh gimana sih gue nyeritain, gue bingung Gel. Gitu kayak disetir orang, kayaknya gue marah terus gue yang ngamuk lagi, terus yang gini lagi gitu, terus gue kayak orang gila, terus gue nangis gitu-gitu, terus gue ngamuk lagi gitu-gitu Gel. Gue masih seinget gue yang kayak gitu, tapi apa yang gue omongin gue lupa, nggak tahu, teman-teman gue lah yang tahu, karena anak-anak salahnya kagak di videoin, udah ini kali keburu kayak kaget atau gimana, apa terkagum-kagum apa nih orang gila. Gue bingung, setan masih digangguin setan, satu ilmu satu masih digangguin, ini gue kan setan nih kalau kata anak, masih digangguin sama setan. Gue bingung ya kan, sesama setan pun jangan saling mengganggu ya Gel, aturan. Betul, gue nggak sadar, gue bukan nggak sadar, tiba-tiba ya udah, gue dengan santainya gue yang ada apaan sih maksudnya, nah kayak gitu kayak orang nggak ada apa-apa. Hah? Langsung anak-anak, Pok, minum Pok, manis Pok, makan nih Pok, makan Pok, gue lapar nih, gitu. Kayak yang gue nggak tadi terjadi apa-apa Gel, gue. Walaupun gue tuh setengah sadar ngelihat gue kayak apa gitu ya gitu. Kacau deh, kata Aldi sih kacau. Nah tuh gue nggak tahu tuh, kata si Aldi kacau kan. Makanya kata Aldi,
gue lupa po, saking gue ngeliat lu kayak begitu, jadi gue mau megang handphone aja lupa tuh. Padahal seru tuh kalau di handphonein tuh, gue pengen kasih tahu lu tuh seugal-ugalannya apa tuh lu tuh, tantrum gitu kan, nangis, teriak-teriak, apa ngamuk lah, teriak assalamualaikum lah, gue bilang gua di sini nih mbak, gitu-gitulah, pokoknya ngamuk lah, jangan ganggu gue. Nah kalau kata orang sih yang di badan gue, yang jagain atau gue nggak tahu lah, gue juga soal hal-hal mistis itu kan gue juga nggak ngerti, Gel. Udah tuh gue normal lagi, canda kayak orang ada apa-apa. Lu tadi kenapa kok mau gue, lu tuh mau gimana sih gue gini gitu, kayak ya normalnya gue lagi biasa. Udah tuh sambil gue makan minum teh, udah tuh si ketum yang bilang, "Pok, no Bang Mace, kenapa? Tepar," katanya gitu, di atas gunung katanya gitu, dehidrasi. Gue pikir bercanda. Oh, gue masih ketawa-ketawa tuh, udah normal gue, cengenges. Bener Mace datang, cucu. Udah ada kaos, udah kasapan, kaos gue basah, gue keringet dingin, gue masih ngakak-ngakak tuh, padahal gue juga ketepar juga kan ya, dia nggak tahu gue tepar kan, gue bercandain, makanya lu jangan suka ngatain gue bilang, lu memang tuh harus ya sekata sama gue, sejiwa, gue sakit lu juga harus sakit, gue bilang gitu, Tuhan tuh adil, gue masih bercandain dia, gue pikir masih bercanda tuh dia sakit. Bener dia buka baju, gue ambilin baju, dia pakai. Gak tau ketum bilang bener dia dehidrasi muntah-muntah di atas. Wah, gue kaget, lu sakit cek, gue bilang dia. Udah tuh dia minum obat, bikin energen, diistirahat. Udah gitu gue ngerokok, masih santai lah. Udah gue pikir udah normal lah, gue pikir mah menurut gue hal biasa, mungkin kayak tadi mungkin apa gue kecapean atau apa, jadi nggak kepikiran gue itu kesurupan teh kucing lah apalah. Gue masih tetap positif thinking gue orangnya, karena gue memang kan nggak paham yang begitu-gitu Gel di gunung itu, jadi gue nggak terlampau di hiperbola. Kalau menurut orang begini menurut gue biasa aja, nggak kesurupan, orang gue masih tengah sadar kok, gue pikir. Walaupun teman-teman gue bilang, lo mulut lo ngomongnya begini lo kok udah kacau gini, tapi gue menurut gue biasa aja. Kan orang yang ngelihat Gel, gue nggak sadar atau gimana, gue nggak paham. Udah gue ngerokok, terus gue masih cita-cita sama anak-anak, lu kenapa kok di atas? Tuh gue udah normal tuh, gue di atas begini tuh gini. Tiba-tiba gue dipanggil sama tim ranger, di atas tuh ada tenda tim ranger tuh di atas tuh, nanjak dikit lah gitu ya. Gue dipanggil tuh sama tim ranger, gue ke atas duduk di tendanya dia, ada bangku. Ada apaan mas? Mbak udah pernah ke gunung mana selain Gunung Slamet? Dia bilang gitu. Gue bilang, gue belum pernah mas, ini perdana gue ke gunung gitu. Ya bener dong, gue perdana. Gue bilang, gue bukan anak pecinta alam bener, gue bilang gitu. Gue kecebur, diajak temen lah, gue bilang. Ya udah, gue berangkat aja, gue bilang. Karena niat gue baik ya udah gue jalan aja, gue bilang gitu. Oh nggak bisa po, nggak bisa mbak, nggak bisa bagaimana? Jadi menurut aturan, dia bilang, ini gunung tertinggi di Jawa Tengah dan sakral, Gunung Slamet itu. Ternyata gue setelah pulang dari situ gue baca-baca, gue lihat di TikTok, gue lihat di macam-macam lah info-info, ternyata tuh Gunung Slamet itu luar biasa Gel, mistisnya ternyata. Untungnya gue setelah pulang dari situ baru gue baca. Kalau gue tahu tuh gue gak bakal berangkat Gel. Kalau gue tahu dari awalnya gak bakal gue berangkat, sumpah Gel, gak bakal gue. Nah pada saat itu mau bulan puasa, seminggu sebelum bulan puasa kalau nggak salah deh. Kan kalau orang dulu bilang kalau mau bulan puasa semua pintu dibuka katanya ya. Nah terus gue ngomong di sana tuh, pernah ngomong sama cewek, ada cewek cerita pakai jilbab, cewek gini, saya ingat sama di bawah udah dikasih tahu nanti setelah buka tenda langsung bikin kopi hitam. Saya lupa mbak, akhirnya mbak deh yang kena gitu Gel. Gue gak kenal sama cewek itu. Karena kita datangnya tuh seminggu sebelum bulan puasa, jadi katanya pintu semua lagi dibuka. Pintu apa gue nggak tahu, pintu kerajaan, pintu goib kali, pintu apa gue nggak ngerti lagi ya, gue nggak ngerti, nggak paham kayak gitu. Katanya kan pintu kayak orang meninggal aja kan, orang juga lagi pada turun semua katanya ya kalau bulan puasa. Gue udah berangkat tuh kalau nggak salah seminggu sebelum bulan puasa, gue inget banget tuh. Emang kenapa tuh Ranger ngomong? Iya gue nggak ngerti. Ya gue nggak ngerti, terus dia bilang, karena kalau mau ke Gunung Slamet ini rajanya gunung di Jawa, dia bilang gitu. Ya gue kan gak tahu, ya aja lah ya, gue kan istilahnya buta tentang pergunungan gitu kan. Jadi gue ya oh gitu ya mas. Iya jadi
Mbak itu ibarat kata, dia bilang gitu pakai peribahasa, mau ketemu raja itu tidak semudah itu. Ini raja, mau ketemu raja Mbak. Mbak itu harus ketemu penggawanya dulu di bawah. Mbak itu harus ke gunung yang kecil-kecil dulu, kayak Ciremai, Gunung Salak. Ya boro-boro gue ke Gunung Salak aja belum pernah, ke gunung apa belum pernah. Nah itu Mbak nggak bisa, nggak semudah itu, makanya Mbak ditahan di sana, nggak bisa langsung ketemu raja. Dia bilang begitu. Ya karena gue nggak ngerti masalah pergunungan dan masalah nanjak-nanjak apa namanya etikanya seperti itu. Ya gue, oh gitu ya Mas, ya maaf Mas, saya nggak ngerti masalahnya. Karena kan teman-teman gue juga nggak ada yang bicara kayak begitu, bener dong. Ya orang kita niatnya baik ke gunung ya udah. Nah kalau teman-teman gue sih memang udah kemana-mana tuh, ke gunung mana aja, ke Rinjani kemana-kemana ya, jadi aman-aman aja mungkin ya. Kalau gue kan memang perdana, Gel, itu bener-bener perdana. Gue bilang, Mas saya maaf nih Mas, saya kan nggak tahu Mas. Gue bilang saya memang belum pernah ke gunung, tapi kan niat saya baik, tidak berbuat yang tidak senonoh di sini atau berbuat yang tidak baik. Niat saya baik, jadi ya udah saya jalanin aja selama tidak ada apa-apa gitu kan gitu. Iya nggak bisa, dia bilang, jadi nggak bisa ketemu raja Mbaknya. Terus Mbak nanti jangan cerita-cerita ya di bawah. Dia tahu gue lagi cerita-cerita sama anak-anak, yang cerita gue di atas kenapa ketemu juara. Jangan cerita lagi. Kenapa Mas? Wah gue udah mulai takut lagi tuh Gel. Kenapa Mas? Orangnya sedih. Siapa yang sedih? Nah gue bingung dong, siapa yang sedih? Iya yang senang sama Mbak. Begitu. Dia lagi nangis, sedih, dia senang sama Mbak, katanya gitu. Makanya ditahan. Maksudnya gue kali nggak boleh balik kali Gel. Kali dia bilang dia senang sama Mbak. Kok senang? Iya. Makanya mungkin gue yang kata anak-anak kesurupan gue nangis, ya itu kali yang nangis tuh bukan gue, kali yang nangis tuh itu cewek yang penunggu itu kali ya. Gue juga nggak tahu lah, karena gue kan nggak bisa ngelihat begitu juga ya kan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa ngelihat mungkin, dan tuh tim rangernya yang bilang begitu. Dia lagi nangis, sedih tuh katanya. Jangan diomongin, katanya gitu ya. Jangan, nanti aja ngomonginnya cerita ini nanti kalau udah nyampe Jakarta. Gue langsung diem tuh Gel. Ya Mas ya deh. Saya nggak ngomong lagi deh. Ya maaf. Gue kayak berasa kayak orang itu ada di depan gue tuh cewek. Gue jadi takut Gel. Ya. Saya nggak tahu Mas ya. Udah ya, jangan cerita lagi ya Mbak. Udah, diem. Udah. Dikasihan nangis tuh katanya. Katanya pengen ikut, katanya gitu. Mbaknya pengen di sini katanya. Ya gue takut gila. Pengen gue di sini tuh tandanya gue pengen diajak dong sama dia. Bener dong. Iya Mas. Ya maaf deh, saya nggak cita-cita lagi, udah deh. Udah ya Mas ya, saya mau turun. Oh iya udah. Gue turun, terus anak-anak nanya, kenapa lo Pok? Kagak, gue nggak mau cerita-cerita tuh sama tim ranger, ngatain kayak gitu lagi. Katanya nanti aja kalau udah sampai bawah, nggak boleh. Katanya ini, oh ya udah tuh gue packing lah. Packing, udah mau turun tuh Gel. Sekitar udah jam 3 atau jam 4 sore. Nah begonya gue Gel, nah itulah otak gue dibikin lupa atau gimana. Gue mikir kalau turun ke gunung itu cuma sejam. Padahal kalau kita berangkat 6 jam ya turun pasti 6 jam juga, atau enggak paling cepat ya 5 jam lah ya, 4 jam atau 6 jam, 5 jam. Gue ingetnya turun aja sejam nyampe begonya gue. Gue santai-santai. Sampai si Mace bilang, dah balik buruan packing. Ntar lo kesorean, lo tadi jalur kemalaman. Iya sabar. Karena gue kan kaki gue masih sakit gitu kan, masih capek gitu ya. Tiba-tiba tuh cowok yang orang Jawa Timur yang bawain tas gue tuh, yang cowok gondrong, nyamperin gue lagi Gel. Mbak mana carrier-nya katanya gitu. Itu packingin sampai udah dimasukin semua, taruh di sini nanti tak bawa ke bawah. Gue kaget Gel. Ini orang baik banget ya. Padahal gue nggak minta loh Gel. Gue nggak minta. Itu orang ada lagi di situ lagi. Nanti tenda biarin aja diemin. Nanti saya yang cabut-cabutin, saya yang packingin, nanti tak bawa semua barang-barangnya Mbak nanti kita ketemu di base camp kan gitu. Gue bilang, gue diem aja. Iya Mas ya Mas, gue bilang sama Tom, orang itu membawain tas gue. Ya nggak apa-apa, dia bilang gitu. Di sini mah nggak bakalan ada orang yang jahat. Oh iya Mas, ya kebetulan gue kan lagi sakit juga ya Gel. Jadi ya alhamdulillah dong ada yang bantu. Dan ntar kalaupun sampai di bawah pun gue akan kasih uang juga lah. Gue paksa dia harus nerima uang gue karena udah nolongin gue. Si Mace, dah tas lu dibawain siapa yang dah katanya. Gue mau orang baik, gue bisa bercanda-bercanda gitu sesuai sama perbuatan dong. Gue nggak tahu tuh cowok
yang bawain tas gue tuh di atas waktu pas lagi mau naik atas. Gue nggak kenal tuh di jalur. Nah tadi dia tiba-tiba nyamperin gue lagi, katanya tasnya mau dibayarin lagi sama dia, yang gue bayar nggak mau. Udah bilangin udah, tas gue titip katanya. Sialan, gue bilang gue bayarin dah katanya. Gak apa-apa gue bayar 300 ke 2,5 gue bayar deh, gue juga lagi gak enak badan karena Mace kan habis muntah-muntah tuh, lagi fisiknya juga lagi drop. Udah gue bayarin dah, lu bilang tuh dah sama tuh cowok dah, bilang kalau gue yang ngomong pasti dia takutnya nggak mau, kalau yang ngomong pasti mau. Udah sialan lu, gue bilang, gue dibantalin aja. Ya udahlah, gue kasihan sama Mace karena Mace kan biar gimana pun sahabat gue yang jagain gue kalau di jalur gitu kan. Udah, mas bisa gak masih satu lagi, teman saya juga nggak enak badan, tas bawa satu lagi titip. Oh bisa, nggak apa-apa, mana tasnya, taruh aja nanti tak bawa. Oke, cek bisa tuh, alhamdulillah. Udah tuh Mace tuh titip nih sini, ntar dibawa sama dia. Ya udahlah, akhirnya gue jalan tuh, udah sama jalan duluan, tuh. Nah gue di backup sama temannya Ketum tuh, anak FPJ Forum Pendaki Jakarta kalau nggak salah, apa siapa lah gue nggak ngerti. Anaknya kecil segini, gue kurus, bawa carry segini. Nah gue pikir dong dia kalau nge-backup orang pasti jago lah, udah tahu medan dan apa yang di jalur yang harus dibawa dia tahu, bener dong. Jadi gue nggak nanya-nanya lagi, gel. Udah gue jalan tuh, udah jalan jauh, kebalap gue masih Mace sama Ketum. Ya, dah, gue jalan duluan ya, gue lewatin kata ya Mace. Gue kan, terus si Ketum juga bilang, Pok gue lewatin ya, gue buru-buru karena bawa Bang Mace lagi enak badan biar cepet nyampe di pos base camp. Lo kan udah di backup sama teman gue, santai. Oke, gue bilang. Ya karena Ketum ngomong begitu ya gue aman lah, gue pikir yang nge-backup gue pasti dong. Ini udah tahu lah. Jalan gue aja kayak orang cacat. Jadi gue pakai trekking pole, kaki gue udah nggak bisa tekuk ya. Gue jalan gitu. Gue nggak bisa tekuk karena kalau tekuk sakit kaki gue. Jadi sebenarnya juga udah sakit, nggak bisa tekuk, tapi gue lebih sakit yang ini. Jadi gue nahan yang ini, gue tahan. Jadi kaki gue tuh sakit banget, betul, nahan. Lu bayangin aja 5 jam, 6 jam gue turun, gue nahan pakai kaki satu. Kaki yang ini nendang, setiap turun nendang, turun. Masih pakai HP, masih terdeteksi lah. Tuh di mana posisi gini, kok nanti di depan deh, masih lah. HP masih berfungsi dengan normal, jadi gue aman jalan. Gue udah nggak pikir yang macem-macem tuh. Tiba-tiba udah maghrib nih. Maghrib gue bilang sama tuh anak, namanya siapa gue lupa lah. Ceritanya namanya Yanto lah ya, gue lupa namanya. Pok, lo bawa senter gak? Ini udah maghrib nih. Enggak, Pok. Hah? Terus lantar gelap di jalur gimana? Pakai handphone. Gue langsung stres gue gel di situ. Handphone. Lah kalau seandainya nanti modal tuh handphone baterai gelap gulita dong. Yeah. Secara kita sendiri kan di jalur kan langit-langit aja nggak kelihatan tuh. Iya. Ya kan? Hutan, pohon-pohon gede-gede. Wah, gue udah di situ udah deg-degan, anjrit. Dia nggak bawa ini senter. Mampus gue. Tahu gitu kan senter di tas gue tadi gue turunin. Ya kan? Kalau memang dia nggak bawa, karena gue pikir dia udah nggak mungkin dong dia bawa tas segede gitu, dia nggak bawa perlengkapan komplit ya. Waduh, gue diem aja. Udah tuh, gue kontak tuh mau di mana posting. Udah tuh, gel. HP gue udah crowded, udah nggak ada nyaut satupun. Mungkin udah jaraknya mungkin udah jauh juga, ya kan. Aduh, gue udah deg-degan lagi. Tum, di mana Tum? Wah, udah nggak ada. Nih, udah kala orang mati tuh udah bunyi jantung udah yang nih. udah hilang sinyal hilang. Cobalah beberapa saat lagi. Anjrit, gua krek. Wah, gue pengen banting aja nih rasanya nih HP. Percuma ada HP, orang udah nggak terima sinyal. Gue diem, udah gelap nih. Gue jalan. Truk tuh maghrib, tambah gelap. Makin kesini makin kesono nih, gel. Suaranya makin kagak beres, gel. Udah ada yang bunyi gue nggak tahu deh suara binatang apa suara setan atau suara hantu. Gue udah nggak tahu deh, gel. Gue udah pikiran gue udah nggak mau yang mikir yang aneh-aneh, gel. Gue mikir gue udah yang mati nih, gue di jalur. Nggak ada lampu senter, air nggak ada, bahan makanan nggak ada. Sampai gue udah mati, ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Kayaknya gue hari itu kayak mau dicabut nyawa atau perasaan gue.
mati gue dibikin nyasar karena ditambah gue cerita tadi tim Ranger yang bilang orang itu senang sama gue, cewek itu yang penunggu itu katanya senang sama gue, dia sedih, dia pengen gue tinggal di situ. Waduh, tambah wah kayaknya gue disasar-sasar. Udah tuh pikiran gue selalu buruk deh Gel, udah begitu Gel. Ya gue disasarin deh nih gue, dibikin nyasar, dibikin orang ke sono gue ke kiri, gue nyasar mati di situ ya kan. Wah udah gue pengen nangis Gel, gue udah nggak bisa deh, gue udah gondok kayak segini gue sama ketum, gue nggak bisa hubungin nih HT, percuma, pengen gue banting aja nih HT. Udah gimana nih, ini orang nggak bawa minum, udah aus, udah gue rasa aus gue udah ketutup Gel dengan rasa kesel gue, rasa capek gue, sakit gue, stres gue tuh udah, aduh ya Allah, gue mati ya Allah, gue udah mikirin anak gue nggak punya ibu, gitu Gel. Ya gue mati deh ditambah dengan omongan-omongan Ranger yang bilang katanya penghuninya demen sama gue, suka sama gue, dia, aduh gue tambah stres. Bagaimana Po? Istirahat gak Po? Gigi lo istirahat dalam hati gue, bagaimana gue mau istirahat sekarang Gel? Istirahat di rumput-rumput, gue ngeliat mukanya dia aja kagak bisa Gel. Ya ampun gelap gulita Gel, apa yang gue mau lihat? Ya kan, itu kan ada handphone aja semana sih penglihatannya di outdoor gitu kan, harusnya gue pakai lampu headlamp yang kayak lampu tembak untuk kalau kita summit. Gue udah ada tapi kan di tas gue. Aduh gue mau mati aja gue bilang enggak ada istirahatan. Lampu kan tadi capek, kakinya sakit, nggak ada, gue kayak punya kekuatan ekstra Gel, kayak punya kekuatan lebih, gue udah daripada gue mati di sini Gel. Enggak gue jalan. Lu tau jalan nggak? Gue gituin aja. Kayak gue udah panik. Lu tau jalan nggak? Tahu Po, udah tenang aja. Yakin lu tau jalan nih nggak nyasar? Gitu gue udah panik banget. Aduh ya Allah, gimana nih gue? Nih lampu mana nggak ada gitu kan? Udah bunyi kakak kiki tuh diketawain gue, tau tuh binatang apa setan gue nggak tahu lagi ya. Gue udah gue jalan tuh. Lu bayangin aja, gue di belakang, gue takut. Kan nggak mungkin gue di belakang. Gue di depan. Gue juga takut ya kan, jadi gue sambil bawa tracking gue gini, ini kemana nih, masih lurus terus Po, tau gak, sekarang bego gue, di belakang gue takut ya kan, nanti gue tiba-tiba ditarik, dia jalan aja gue tiba-tiba hilang gue ditarik ya bener, tiba-tiba teman gue di depan kagak ada, pokoknya serba salah deh, gue udah serba salah ya, tiba-tiba gue nengok teman gue nggak ada, jadi tuh sepanjang jalan tuh gue ngoceh aja biar gue tahu keberadaan dia, jadi cuma pengen tahu dia tuh ada atau gak ya, bentar-bentar gue nengok, lu gitu, jadi pengen sinyal, oh ada, masih ada, capek gak lu? Capek, ntar kemana nih beloknya? Padahal tau gak, gue tuh cuma pengen tahu dia tuh ada di belakang gue, kan coba Gel, tiba-tiba dia dikasih hilang, kayak di film gitu, gue pikirnya tuh kayak di film-film deh tuh, udah tuh gue jalan, ya Allah, kaki gue pengen nangis, gue udah pengen nangis gak bisa Gel, sakit. Pokoknya gue punya kekuatan ekstra deh gue untuk jalan, padahal tuh kaki udah nggak sanggup tuh Gel. Cepetan, ayo kita. Gue masih ngeliat jam gue kan ada lampunya, jadi masih bisa lihat. Jam sekian. Oh gila masih lama banget. Gue lihat udah jam berapa, jam 8 atau jam 9 malam. Gue masih di jalur Gel. Mungkin anak-anak udah pada di jalur, udah pada makan, pada apa. Gue masih di anak-anak di base camp udah pada makan, pada apa. Gue masih di jalur berulang, karang bego. Hidup dan mati gue. Gue diem aja, gue jalan deh, udah deh gue pokoknya ya udah gue bismillah ya Allah, gue cuma bisa salawat, gue baca ya Allah, ampuni saya ya Allah, kasih keselamatan ya Allah, jangan nyasar-nyasarin, pokoknya gue minta, gue sampai ke orang ke penghuni situ kayaknya, jangan ganggu saya dong, saya kan nggak jahat, saya mau pulang nih, mau ketemu anak, mau ketemu keluarga, gue kayak orang ketakutan gitu gue jalan aja udah jalan berkilo-kilo. Tiba-tiba teman gue ngomong tuh, Po diem Po, wah jangan-jangan teman gue ketemu hantu nih, gue nyuruh gue diem apa nih, ada apa? Kayaknya ada orang Po, ada seorang tapak jalan. Wah gue bahagia dong, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, dalam hati gue tuh kayak, ya Allah makasih ya Allah, ada temen kan enak ya, berempat atau berlima gitu, nggak berduaan doang. Diem Po, kayaknya ada suara orang jalan tuh, gue diem tuh, bener ada sayup-sayup orang ngomong. Nah, kayak orang ngomong berdua, ya, kan namanya di gunung kan bergema ya, dia kalau ada suara orang ngomong kan kedengeran, temen gue teriak, gitu, dia nyaut, nah kan tuh Po bener Po,
ada orang tuh, alhamdulillah, pokoknya gembira banget tuh Gel, udah kayak menang lotre, gue bahagianya, alhamdulillah ya Allah, udah gue diem, udah po diem aja di sini po, nungguin kita, bener Gel, cuk, orang tuh datang, cuk, dua, ternyata dia ranger bajunya pakai kemeja, gue lihat, pas gue lihat mukanya dia kan pakai tampu itu kan terang banget ya, liatin, hah, mas-mas yang tadi, yang pas gue mau ke puncak ngurut gue di sungai yang batu-batu gede nggak ada air, gue kan dipijit tuh sama dia, ih mas ini mas tadi kan yang nolongin saya, gue gituin, yang tadi saya dipijit no, gue bilang gitu, yang saya mau ke puncak, dia bilang gitu, terus dia bilang gini, mbak maaf teman-temannya mana, saya nggak tahu, teman-teman saya udah nyampe kali, saya tinggal berdua sama mas, gue bilang, saya nggak ada lampu senter, hah nggak ada senter, minum bawa nggak ada, udah keluarin tuh aqua yang seliter, gue suruh minum, gue langsung minum, gue klok, gue haus banget Gel, udah tuh udah dikasih minum gue, dia mau ya udah mbak, saya mau jalan lagi, hah mau jalan lagi, maksud lo dalam hati gue nih, maksud lo gue ditinggal nih berdua nih sama aja bohong, gue ketemu orang gue tinggal juga, bener gak? Mas jangan tinggalin saya dong mas, gue bilang, saya teman saya nggak bawa senter, nggak bawa perbekalan juga. Oh, waduh maaf nih mbak, saya mau jemput tamu. Gue bilang, jemput tamu? Lu kita dikata di hotel kali jemput tamu. Lu pakai logika dong. Siapa sih malam-malam jam 9 yang mau nanjak ya logikanya? Masa dia katanya mau jemput tamu? Bener dong. Dalam hati gue, dia kan tahu gue udah cedera kaki. Terus dia tahu dong sama timnya tadi gue dijemput yang katanya gue hipo lah, entah kesurupan apalah, pokoknya berkasus lah di atas. Harusnya kan dia tahu dong, jangan tinggalin orang ini. Seharusnya kalau dia memang ranger bener, ini orang mau ngeduitin gue apa gimana sih dalam hati gue, mau ditinggalin. Gue ngemis Gel di situ Gel, percaya gak Gel? Gue ngemis, bener Gel, gue paling malas gue nama ngemis sama orang, gue ngemis, gue rela daripada gue nyasar Gel. Mas jangan tinggalin saya dong mas kan lihat tadi saya udah nggak bisa jalan diurutin, terus saya di atas sempet kayak mau hipo apalah, saya nggak ngerti lah, pokoknya begitu kedinginan, saya nggak bawa apa-apa nih, gue bilang, saya lampu nggak ada, air nggak ada mas, tolong dong mas jangan tinggalin saya. Wah pokoknya gue merajuk deh Gel, pokoknya gue ngebelas kasihan deh, saking gue udah, waduh gue ditinggal, sama aja gue bohong, gue ketemu orang gue ditinggalin. Akhirnya mungkin dia nggak tega kali sama gue. Nah teman gue itu udah nggak bisa ngomong apa-apa, cuma diem, pelangap-pelongo, mau ngomong apa dia? Gue bilang, mas tolong dong mas jangan tinggalin saya mas, gue begitu Gel, kayak orang mau nangis gue Gel. Saya gimana mas, saya nggak tahu jalan mas, saya kan bilang saya belum pernah naik ke gunung, ini teman saya juga nggak ngerti jalan, gue pura-pura gitu Gel. Ya udah dia jutek sama gue Gel. Ya udah nih dia ngeluarin tas, ngasih headlamp ke gue, nih pakai. Dia tuh gue pakai tuh di kepala gue, mana kepala gue kecil, headlampnya baru jalan 1 meter 2 meter, blorot ke leher, makanya blorot ke leher. Terus gue akhirnya kan berhenti ya, dia lagi jalan, udah kaki gue sakit, headlamp gue nyangkut di leher, gue berhenti. Terus jadinya tim rangernya berhenti lagi, kenapa sih? Katanya gitu, kayak kesel gitu, nungguin gue Gel. Kenapa sih? Katanya ribet banget, katanya gitu Gel. Gue dibentak Gel, ribet banget sih sama lampu. Iya mas maaf, pokoknya gue merendah deh, gue nggak bikin, gue yang biasanya gue tumbuh tanduk dibentak orang, gue merendah Gel di situ gue, karena daripada gue ditinggal ya Gel ya. Dalam hati dari takutnya dia gini, lu udah gue tolong bentak-bentak gue lagi kan gue, kalau ditinggal gue ya, tuh gue langsung, ya mas maaf ya, gue pokoknya semanis mungkin gue Gel supaya gue nggak ditinggal sama tuh orang. Maaf ya mas, ini kegedean di kepala saya jadi jatuh ke leher saya. Yaudah buka aja, biar saya aja nih pakai senter, kayak gitu. Gue jadinya dikasih senter sama dia, headlamp gue dipakai dia. Udah tuh, dia pakai, gue jalan tuh baru dia tuh. Masih jauh nggak pokoknya? Iya masih jauh Gel, masih Gel. Kalau udah deket mah Gel, bodo amat tuh, pergi lo pergi. Dia maki-maki gue maki-maki balik. Saking gue takut Gel. Gelap gulita, ngandelin kalau entar tuh handphone sejam modar, kelar hidup gue, mana kiri mana kanan gue nggak tahu. Lo kebayang gak lo? Makanya gue dimaki-maki tuh tim ranger, bodo amat deh gue masuk kuping gue apa, walaupun padahal gue menunggu tanduk tuh, dia maki-maki gue, marah-marahin gue lah. Udah tuh, ya mas maaf ya mas, ini kebesaran ya. Udah tuh gue jalan,
terus gue pakai trekking pole, itu masih diganggu gue Gel. Trekking pole gue ditarik-tarik kayak ada yang narik-narik, kayak ada yang nyangkut-nyangkut, sampai tuh temen gue di belakang tuh sampai dia kan bawa senter apa gini, kenapa sih Po? Aduh, ini kaki gue kenapa nih kaki gue disenterin, nggak ada apa-apa Po, kagak ada yang nyangkut, kayak ditarik kaki gue, kayak ada yang gak boleh jalan. Gel, percaya gak lo? Sumpah Gel. Dan itu bukan sekali doang Gel, setiap jalan baru kira-kira jarak 100 meter kaki gue tarik lagi, terus udah giran kaki trekking pole gue nyangkut-nyangkut, kayak ada yang nyangkut apa sih, akar lah, padahal disenter lagi, nggak ada apa-apa kok kan. Kalau misalnya nyangkut kan yang depan duluan, temen gue ikut nyangkut juga, ini kan nggak ada yang nyangkut, gue tenter, aduh ini trekking pole gue kenapa sih gitu, sampai temen gue nyenter lagi, nggak ada apa-apa kok katanya. Udah tuh gue bilang, aduh gila ya, gue udah mati, aduh gila ya, gue masih dijegal juga nih di perjalanan, kayak ditahan gue ada aja gitu, yang trekking pole gue ditarik-tarik, kaki gue ditarik-tarik. Udah tuh udah deh gue baca-baca gitu ya, gue salawat, gue istighfar, gue jalan, ngegerutu tuh dalam hati gue, sialan nih orang maki-maki gue, marah-marahin gue, tapi udah bodo amat. Udah tuh akhirnya udah sampai pos 2 atau pos 3 gue lupa tuh, pos 2 kayaknya deh kan, habis pos 2 sama 1 dekat ya. Gua ketemu tuh sama si PA Aldi. Sampai Aldi sama tuh cewek. Wah, Indah, wah alhamdulillah. Gue bilang ngapain malam-malam gitu. Ini juga baru nyampe tuh PA. Nah, dari situ kan kita naik motor, Gel. Dari pos 2 ke base camp itu kita naik motor ojek, pos 1 apa pos berapa ya, pokoknya ya gitulah, udah pos terakhir lah, pokoknya kita tukang ojek. Wah, gue udah pernah antri tuh, orangnya udah pada turun, ntar mau ke base camp, jadi pakai motor. Tapi kalau kita nggak ada duit, Gel, ya lu jalan, Gel. Jangan lagi, masih jauh lagi, masih berkilo-kilo. Nah, ya gue mending gue bayar, mau bayar 200.000 udah tuh ojek, ketimbang gue ngebayarin yang tadi gue jalan, bener gak? Udah tuh ojek, gue duduk dulu, masih udah ada tukang dagang tuh Gel di situ, di pos 1 pos 2 lah, gue lupa. Udah mau minum, udah tuh gue minum tuh, ada Maijon, ada apa gue minum. Aduh, gue bilang sama Aldi, sialan banget gue cerita begini-gini, gue juga tinggal nih Po, gue tinggal berdua. Lo enak sama cewek lo, setan, enak lo gandeng-gandengan lo, bahagia, ada support system yang lo bikin lo semangat, bener kan? Iya kan? Lah gue tinggal sama dia berdua, pacar gue bukan, apa gue bukan, mau gandengan gue takut bukan pacar gue, ntar gue megang dia, ntar dia GR, ntar dikira gue gagal, bener dong. Padahal Gel, itu kalau gue sama pacar gue aja, gue udah pelukan itu Gel, gue udah pegangan tangan Gel, gue udah gini aja Gel, jalan gue udah begini nih Gel. Bener Gel, gue udah sekarang gini, gue orang baru kenal, gue udah ketakutan aja, gue masih mikir, gue mau gandengan, gue malu Gel, iya kan? Entah dikiranya gue gatel, baru kenal lu main gandeng-gandeng, bener gak Gel? Kalau gue jalan pacar gue bener tuh Gel, gue rasa dia gue suruh duluan, gue pelukan itu begini Gel jalan. Pegang tangan dia, gue pegangin tuh Gel, bener Gel, gue pegangin terus dia turun karena ini yang ikut sama gue bukan apa-apa gue, dan gue baru kenal, ya gue gak mungkin lah gue main gandeng-gandeng, biar gue takut, gue tahan Gel. Gue meluk trekking pole aja, kalau bisa ngomong trekking pole, aduh trekking pole aja gue pegangin, gue pelukin aja tuh. Gue bilang, lu mah enak sompret, gue gituin aja. Lu mau cewek lo enak lu, jaga gandengan jalan, pelukan di jalur, ya kan? Gue meluk siapa? Trekking pole nih gue peluk, gue gituin aja langsung. Udah Po, tenang Po, jangan marah-marah Po, tenang, yang penting kita udah sampai pos 2, udah aman kita. Tukang ojek, kita nungguin tukang ojek, tenang. Jadi tukang ojek dikontak, pada datang, butuh 4 motor lagi buat Aldi, tuh cewek itu, gua sama teman gua, terus sama tuh tim Ranger juga mau naik ojek. Wah, kan suaranya kedengeran nih, namanya di gunung motor. Waduh, motor gue nih dateng. Alhamdulillah ya Allah, gue kalau bisa sujud tuh Gel, gue kayaknya, cuman gue kan tensi nih banyak tukang ojek, ada orang yang lagi nabung, orang kampung-kampung orang situ gitu kali ya. Udah gue minum, ya Allah, gue pikir gue modar nih dalam hati gue di sini. Udah tuh ketemu Ali, baru gue naik motor tuh,
Oh udah tenang deh gue tuh Gel, naik motor walaupun masih jauh banget tuh Gel, lewatin perkebunan, masih lewatin kebun-kebun Gel. Ih, kebun-kebun terus masih ngelewatin kayak jembatan, gue inget banget tuh. Siangnya kan gue ngeliat, jadi gue tahu, wah ini jembatan yang tadi gue lihat, gue merem Gel. Gue takut dia tiba-tiba nongol apa kek, terbang kek, masih gue takut ya orang gelap. Jadi gue megangin abangnya tuh, jaket abangnya. Ya bang, gue sambil cerita tuh, sambil merem tapi gue nggak berani celaka ke muka gue, nggak berani gue. Sumpah gue nggak berani gini-gini, udah nggak berani nakal deh, mata gue celalatan dah. Kalau siang gue berani, malam gue merem, gue sambil megangin jaket abangnya dah. Udah deh bang, lu beruntung hari ini gue peluk dah, bodo amat dah. Wow, saking gue udah gembiranya tuh Gel. Wah udah gembira gue naik ojek, bentar lagi nyampe, bener tuh. Udah tuh mbak, bentar lagi nyampe, gue lihat rumah-rumah nih, alhamdulillah gue damai. Nyampe tuh kan masuk gang tuh kan, base camp gue, berhenti gue turun. Gue langsung ngamuk-ngamuk gue di base camp. Gue liat temen gue, anjing si Mace, udah makan, ada yang lagi celentang diurut kakinya, udah kayak panti pijat, lagi pada diurut. Anjir sial dangkalan, gue di atas lagi berjuang loh tadi, mau hidup dan mati. Sialan, mereka lagi pada makan, udah kayak punya dosa. Makan pok, lapar kan? Makan. Tenang. Gue udah mulut gue udah pengen ngomong kasar, anjing lo, bangsat lo. Ngeliat tuh di sana gue, kalau gue ketemu ranger, gue modar lo. Gue nahan di tenggorokan tuh untuk berkata kasar gue udah. Tapi gue mikir ya udah Lenda, lo kan udah nyampe ini. Udah kata Maci, tenang dah. Mandi dulu dah, mandi. Mandi dulu. Tas lo. Jadi, enggak, tas gue belum datang deh kalau nggak salah. Udah. Makan dulu, udah makan dulu. Minum teh manis ya. Minum. Itu anak-anak tahu kali gue kesel ya. Minum dulu. Kaki gue sakit nih, gue bilang Pekor. Tenang, ada tukang ngurut, temen gue lagi diurutin anjing. Lagi pada tengkurap, udah kayak panti pijat, pakai sarung anjing. Iya, aja udah pada diurut-urutin. Anjrit lu nikmat udah pada pijit. Lu nggak mikirin temen lu di atas, ditinggal berdua-duaan doang. Otak lo di mana? Gue kesel jadinya. Udah tuh gue masih cemberut aja tuh. Terus si Mace udah sabar ya. Makan apa? Si Mace tuh bebein gue. Mau makan apa? Tahu, gue kesel banget gue. Gue udah nggak nyampe di tenggorokan, gue kesel gue udah. Makannya kayak gitu. Ini makan. Lu enak nih sendiri. Lu tahu kan hujan habis hujan itu kan. Iya, becek. Lu gila lu, gue barang-barang jelas udah. Ketum langsung, sabar po, bersabar. Makan dulu ya po, mau makan apa? Gue ambilin. Pokoknya menenangin gue. Anjing sial dangkalan lu pada lu ya. Lu pada udah pada pijit, udah pada bayar panas, lu pada makan, ngebadok, tiduran. Gue di sana lagi berjuang, hidup dan mati, tau gak? Gue gitu. Untungnya ada tim ranger, turun, tau gak? Gue gituin aja. Karena lu pada ketawa tuh. Itu sendiri kan kalau udah kesel gue ngoceh kan. Udah tuh gue makan tuh gal gue. Gue diam aja. Udah tuh akhirnya terus datang tuh yang bawain tas gue, kucuk datang nih mbak belakang gue. Lu lagi naik motor nggak ngelewatin dia tuh kan? Enggak ketemu apa enggak ya, gue lupa. Lu potong jarak ya, lo jalan lain. Gue nggak ngerti deh, pokoknya gue udah nyampe duluan aja ya. Baru dia datang kucuk terus ini tasnya langsung cek Intan, ini dah duit pas itu gue patungan berapa, 2,5 pada 500 apa 600, gue lupa deh pada saat antara segitu lah 600 kali ya. Gue langsung keluar tuh, mbak periksa dulu mbak tasnya, takutnya ada yang bilang gue percaya, udah bakal mikirin kayak bodo amat, lo mau ngambil jaket ambil deh, mau bawa apa matras lo bawa deh, gue bodo amat, gue mikirnya udah selamat gitu kan. Langsung gue keluar, gue bilang mas saya marah loh mas kalau duit saya nggak diterima. Gue bilang kalau tadi mas nolong saya taruhlah nggak mau nerima uang saya, tapi kan mas tadi bawain tas teman saya si Mace kan, bawain tasnya, jadi tolong diterima dong uangnya. Saya marah loh kalau mas nggak terima. Kalau tadi mas yang marah nggak terima duit saya karena bawain tas saya, tapi kan ini kan bawain tas teman saya juga, jadi tolong terima uang saya. Baru gue kasih, gue kepolin langsung gue gal. Dan tetangga dia kabur lagi, gue kan nggak enak ya, dikiranya gue nggak mau bayar. Padahal mah gue mau bayar dari awal juga kan, gue mau bayar. Langsung, mbak saya jadi nggak enak, nggak enak kasih kucing gitu aja langsung. Makasih ya mas udah nolongin saya bla bla bla. Ya makasih ya mbak. Udah tuh gue udah mandi makan, gue udah tengkurap, gue pijit gue gal. Sekarang dengan gue pijit gue. Bayar tuh gal, nggak gratis, ada tukang urut di situ, ada jasa urut. Jadi diurut gue, tapi tetap aja masih sakit gue gal. Ya kan sebenarnya sih urut itu tidak membuat kita jadi
sembuh. Yang bikin sembuh ya udah lu istirahat total di rumah nanti. Udah itu yang akan membuat obat pun gue minum, pil kita, pil apa, semua udah gue cobain, pakai semua tuh apa konterpen apa, tetap aja sakit. Itu memang kan kelelahan otot karena otot kita udah nggak sanggup, tapi kita paksa. Iya. Nah, jadinya ya itu. Jadi ya lu ngebalikin otot lo ya cuman dengan jalan satunya istirahat. Udah nggak ada obat kayak apa, nggak ada. Udah tuh berpijit, gue pikir sembuh nih, gue udah bayar tukang urut ya kan, tetep aja sakit juga. Udahlah, istirahat sebentar habis makan gitu, baru gue cabut lagi ke Jakarta. Ke Jakarta jam berapa? Jam 12 malam apa? Jam 11 malam apa jam berapa? Pokoknya udah malam lah kita. Karena sampai Jakarta itu subuh. Karena kan nyampe itu Senin pagi, karena orang-orang kan udah pada mau kerja. Iya. Senin tuh pada banyak yang mau kerja. Udah tuh, gue nyampe subuh sampai Jakarta, ya udah, gue sampai stres kalau inget ini lah ya, gue sampai buat kaos nih custom. Oh. Nih menceritakan kisah gue di Gunung Slamet nih Gel. Berarti Slamet itu 3.428 mdpl, hampir 3.500 Gel. Lo bisa kebayang dong, perdana gue diajak naik gunung langsung ke hampir 3.500 3.500 mdpl. Sedangkan Rinjani berapa mdpl? 3.800 ya? Iya. 3.800 atau 3.900 ya kan? Iya. Beda tipis sama Rinjani kan? Iya. Gila, gue perdana udah langsung ke sini. Sarap kan? Nah, itu baju lo apa gambar wayang bukan? Ini gambar wayang. Gue kayak ilustrasinya nih, gambar wayang itu penjaga sana, Gel. Penjaga Gunung Slamet. Nah, ini gue lagi pakai carrier tas di atas batu. Terus nih wayangnya lagi tangannya begini. Jadi mengisyaratkan, udah lo di sini aja, lo nggak bisa ketemu gue di atas, apa namanya di puncak. Next aja, terus next aja lo ketemu, lo belum bisa ketemu raja ibarat kata. Jadi ini ceritanya seperti itu nih. Dia begini, ini gue nih seolah-olah nih gue nih Gel, tuh di bawah. Dia nih wayangnya yang penunggu lah. Udah di situ aja, yang penting selamat lo, nggak perlu lo ketemu gue di sini aja do, kalau kata orang Jawa. Do, neng kene wae. Kamu belum bisa ketemu raja atau apalah gitulah. Akhirnya gue tuangin nih secara gambar, visual gue bikinin kaos. Jadi gue kenang-kenangan. Gue akan ingat terus nih kaos ini. Kisah gue di Gunung Slamet. Ya, ceritanya Makato. Udah dengar? Di sini gombang-gombang. Gue lempar ke batu juga nih. Ya, di kampus lo nih sebelahnya banyak truk. Sebelah. Suwe. Yaudah. Ya. Ada iklan lewat, nggak apa-apa deh. Natural. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.